Semua makhluk hidup bernafas. Kita juga bernafas. Apa saja ya organ pernafasan manusia? Ya, di sini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia. Yuk kita ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak Adinda Almastalunisha. Nah adik-adik, bagaimana nih kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh ya adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang sistem pernafasan manusia. Adik-adik tahu belum tentang sistem pernafasan manusia? Nah, agar lebih memahami sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, dengan baca basmalah tadi tujuannya agar pembelajaran kita nantinya berjalan dengan lancar. Amin. Nah, dan tujuan kita mempelajari sistem pernafasan manusia, nantinya kita bisa mengenal organ pernafasan yang ada di dalam tubuh kita, dan nantinya kita juga mengetahui fungsinya dan proses masuknya udara ke dalam tubuh kita. Oh ya adik-adik, apakah ada ya ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sistem pernafasan? Menurut adik-adik ada apa tidak ya? Ya, pasti ada. Yang mana terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 125. Hai adik-adik, nah sekarang ibu sudah berganti pakaian, pakai mukena dan membawa Al-Quran. Ya, di sini ibu akan bacakan surah Al-An'am ayat 125 yang menjelaskan mengenai sistem pernafasan pada manusia. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Shadaqallahu maulanal azim. Nah, jadi artinya ibu akan bacakan setelah ini ya. Ibu mau ganti pakaian dulu. Nah adik-adik, sekarang ibu sudah berganti pakaian ya. Jadi arti dari Quran surah Al-An'am ayat 125 itu menjelaskan barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana? Apakah sudah ada pandangan mengenai sistem pernafasan? Ya, jadi kita bernafas itu untuk memasukkan udara ke dalam tubuh kita, di mana udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh kita. Ada beberapa organ pernafasan yang terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus atau paru-paru. Yang pertama, hidung. Hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Udara yang masuk melalui lubang hidung nantinya akan menuju ke rongga hidung.
Nah, di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal, di mana tujuannya untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, faring berfungsi sebagai penyalur aliran udara dari hidung dan mulut kepada trakea. Yang ketiga, laring. Laring itu terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Pada bagian pangkal laring terdapat epiglottis yang berfungsi sebagai kutub pangkal tenggorokan. Fungsi tersebut yaitu membuka dan menutup trakea. Yang keempat yaitu trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Fungsi trakea pada sistem pernafasan manusia yaitu mengalirkan udara menuju paru-paru. Yang selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, bronkus berfungsi sebagai pengantar udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru. Yang selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Bronkiolus ini berfungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveolus. Nah, yang selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Tadi ibu lagi ngapain ya? Adik-adik ada yang tahu tidak? Tadi ibu lagi ngapain? Ya, benar sekali. Tadi ibu melakukan pemanasan. Nah, pemanasan itu merupakan suatu contoh terjadinya atau proses masuknya udara ke dalam tubuh kita, di mana udara yang masuk ke dalam tubuh kita melalui lubang hidung lalu masuk ke dalam batang tenggorokan, di mana batang tenggorokan ini merupakan sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Nah, dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru, di mana di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas seperti pemanasan tadi. Nah, anak-anakku, gimana? Apakah kalian sudah bisa mengenali dan mengetahui fungsi sistem pernafasan pada manusia? Alhamdulillah, semoga bisa difahami ya. Jadi, dalam sistem pernafasan itu ada yang namanya organ pernafasan manusia, di mana yang terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Nah, dari ketujuh organ tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti yang ibu jelaskan tadi. Nah, sedangkan proses pernafasan itu terjadi dari udara masuk ke dalam hidung, lalu dibawa ke laring, lalu ke faring, trakea, bronkus, lalu sampai ke paru-paru atau alveolus. Nah, adik-adik, bagaimana? Materi hari ini bisa difahami atau tidak? Alhamdulillah, semoga bisa difahami dengan cermat ya, dan semoga bermanfaat. Nah, adik-adik, bagaimana? Apakah ada pertanyaan terkait materi hari ini? Alhamdulillah, jika ada maka kalian bisa capri ibu melewati WhatsApp grup ya. Nah, sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan umur panjang sampai saat ini.
Dan semoga nantinya kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Oh ya, Ibu mau berterima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian dalam pembelajaran kali ini dengan menggunakan tepuk terima kasih. Yuk ikuti Ibu. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.